Kali ini keren melaksanakan seminar bertemakan, kembali lagi tadi millennials, diet first social media. Nah, ini nih kenapa kita sulit meninggalkan media sosial gitu ya. Terlebih ketika pandemi ini gitu. Rasanya udah aduh nggak bisa lepas lah dari sosial media gitu ya. Nah, ini karena ada beberapa faktor pendukung penggunaan sosial media. Yang pertama adalah rendahnya kontrol diri. Jadi, low self control ini mengakibatkan seseorang itu cenderung kesulitan untuk mengatur penggunaan internet supaya nggak berlebihan dan sesuai kebutuhan gitu. Nah, ini kuncinya ada di dalam diri kita, teman-teman. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita gitu ya, kita harus tahu nih batasan waktunya, kemudian sosmed itu kita pakai sampai sejauh apa, dampaknya apa. Nah, itu kita harus tahu nih gitu. Kemudian yang kedua adalah internet availability, ketersediaan dari jaringan internet gitu ya. Ketika kita tinggal di kota yang besar gitu ya, semua fasilitas ada, kecepatan internet, sinyal semua mendukung, itu juga pasti akan meningkatkan intensitas kita untuk menghabiskan waktu dengan sosial media gitu. Beda mungkin dengan teman-teman yang tinggalnya di daerah yang masih belum kuat gitu sinyalnya atau jaringan internet juga masih terbatas, mungkin untuk penggunaan sosmednya juga akan lebih sedikit dibanding kita yang tinggal di kota besar gitu ya. Fasilitas internet yang gampang ditemukan, dapat digunakan di mana saja, kapan saja, ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Itu akan mendukung kita untuk terus connect sama internet, sama sosmed. Kemudian juga yang ketiga adalah anonimitas yang tinggi gitu. Nah, sekarang kan di sosmed itu bisa semua di private, bisa pakai username yang itu tidak menunjukkan identitas kita gitu ya, sehingga itu akan membuat kita merasa lebih aman karena identitas kita tidak diketahui gitu. Kita jadi lebih bisa bebas berekspresi gitu. Nah, interaksi yang melalui media sosial media ini juga punya resiko yang rendah gitu dibandingkan kita berinteraksi secara langsung gitu. Kalau kita anonim, kalau kita nggak diketahui, otomatis kita mau komentar apa, mau ngasih omongan apa, kan nggak ada yang tahu juga gitu. Resikonya lebih kecil untuk berkonflik dengan orang lain dibandingkan kalau kita tatap muka secara langsung gitu. Kita tatap muka secara langsung, terus ngomongnya nggak baik, otomatis kan langsung ribut tuh jadi konflik. Nah, kalau kita anonim di sosmed kan aman, nggak ada yang tahu tuh kita siapa gitu. Itu yang akhirnya mendukung kita untuk terus pakai sosmed gitu. Kemudian yang keempat adalah faktor tekanan sosial. Nah, kebanyakan media sosial ini digunakan sebagai media untuk mencari dukungan emosional, dukungan sosial gitu ya, untuk orang-orang dengan masalah psikososial. Nah, mungkin teman-teman juga sering menemukan fakta gitu ya, atau mungkin dari teman-teman sendiri juga ada yang ketika merasa nggak nyaman dengan situasi rumah gitu ya, terlebih ketika pandemi ini, akhirnya larinya ke sosial media. Nah, ini ada hubungan gitu ya, BPE gitu. Perilaku, personal, dan lingkungan. Ini ketiganya saling mempengaruhi gitu ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman bisa lihat gitu, kita cepat aja next. Bijaklah untuk memilih konten yang bermanfaat dan batasi waktu penggunaan sosial media gitu ya. Ini adalah sebagai bentuk kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi kita ini adalah pemilik diri kita. Jadi yang bisa mengendalikan kita adalah diri kita. Jangan sampai ketika emosi, justru emosi itu yang mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan emosi. Dan juga ketika menggunakan sosial media, coba dibatasi waktu penggunaannya gitu ya, supaya kita bisa melakukan hal-hal lain yang juga bisa membuat kita lebih produktif. Yang kedua adalah be present gitu. Coba teman-teman mengurangi intensitas bermain gadget ketika sedang bersama dengan orang lain gitu ya. Hargailah keberadaan orang lain yang sedang bersama teman-teman saat itu gitu ya, dan perlakukanlah mereka sebagaimana kita juga ingin diperlakukan oleh mereka gitu. Kalau kita pengen dihargai keberadaan kita, kita juga pengen diperlakukan dengan baik oleh orang lain, ya lakukan itu dulu kepada orang lain. Nah, kalau kita tanya, kenapa sih bisa kayak gitu ya? Kenapa sih bisa meningkat tajam ketika kita lagi pandemi gini gitu? Karena si bermedia sosial ini ngasih kita reward, teman-teman. Ngasih kita kesenangan nih yang meskipun jangkanya jangka pendek gitu. Dan kadang-kadang semu sebenarnya ya senangnya. Di saat kita bersosial media, kita tuh nggak bingung gitu mau ngelakuin apa. Kita tahu
oh oke, mendingan daripada nggak ngapa-ngapain, saya sosial media aja nih, saya buka Instagram aja nih, atau nge-tweet aja di Twitter, atau lihat-lihat TikTok, atau apa gitu ya. Kita jadi nggak bingung nih mau ngapain gitu. Beda kalau misalnya nggak ada sosial media, teman-teman diminta untuk membuat aktivitas nih, untuk menyusun aktivitas. Aduh ngapain ya, bangun tidur kok garing banget kayaknya, habis sarapan ngapain dong? Apakah harus olahraga, apakah harus belajar, atau apa gitu. Kita jadi kebingungan tuh tanpa sosial media. Jadi ketika si sosial media ini memang muncul dan di saat waktu kita lebih banyak karena kita kebanyakan work from home atau school from home gitu ya, kita jadi nggak bingung nih mau ngapain karena ada si sosial media itu gitu. That's why peningkatannya drastis banget, tajam banget nih teman-teman. Kemudian kalau kita main sosmed, kita ter-reward karena ada rasa diperhatikan teman-teman. Teman-teman nge-post foto selfie nih, terus yang like banyak, yang komen banyak, atau bikin IG story gitu ya, terus ada yang reply. Itu ada rasa kita diperhatiin, teman-teman. Beda mungkin ketika misalnya di rumah gitu ya, rumahnya sepi nih, orang tua kerja, kemudian kakak juga kerja misalnya, adik lagi sekolah atau apa gitu. Beda ketika di dunia nyata. Ketika kita ada di dunia maya, kita nge-post sesuatu, itu bisa banget untuk mendapatkan respon dari orang lain, gitu. Jadi rasa diperhatikan ini muncul ketika kita bermain sosial media. Antisipasi juga nih, dampak negatif yang mungkin muncul ketika kita bersosial media. Salah satunya adalah perbandingan, gitu. Kan kita ngeliat sosial media nih ya, yang paling in banget sekarang Instagram atau TikTok atau Twitter gitu ya. Ketika kita ngelihat itu, katakanlah kita main Instagram, terus kita ngelihat postingan teman. Wih, teman saya baru posting, dia baru lulus S2 cum laude di London misalnya. Terus kita secara nggak langsung tuh membandingkan dengan diri kita. Ya, saya mah apaan lagi? Dia sambil ngelihat informasi keberhasilan teman-teman lagi di kamar gitu ya, di atas kasur, belum mandi, belum sarapan, belum ngapa-ngapain gitu. Terus langsung menilai diri sendiri bahwa, aduh, malah aku nih cuma serbuk bumbu cimol gitu ya dibandingkan dia yang lulusan dari London S2 dan seterusnya gitu. Perbandingan-perbandingan ini sangat wajar dan sangat umum terjadi ketika kita bermain sosial media. Tadi saya sempat bahas perbandingan, karena perbandingan itu sebenarnya ada dua, teman-teman. Ada perbandingan ke atas, namanya upward social comparison, ada yang bandinginnya ke bawah, gitu. Bandingin yang ke atas tuh kayak apa, gitu. Bandingin diri dengan orang lain yang kondisinya udah tahu lebih baik dari kita. Pastikan bahwa membandingkan ini, itu nggak berlebihan dan nggak terus-terusan upward, gitu. Nggak terus-terusan melihatnya ke atas. Gitu. Ngelihat ke atas nggak apa-apa untuk memotivasi, oh oke, saya mau jadi kaya juga nih kayak mereka gitu, saya harus kerja supaya uang saya banyak, itu memotivasi gitu, it's okay, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan gitu, karena ketika berlebihan itu tadi nanti malah jadi bikin kepercayaan diri kita rendah gitu. Nah, selain upward social comparison atau bandingin ke atas, ada yang bandinginnya ke bawah. Bandingin ke bawah ini bandingin dengan kondisi yang ini ada typo ya, membandingkan diri dengan orang lain yang kondisinya tidak lebih baik dari kita, gitu. Jadi teman-teman ngebandinginnya dengan orang lain yang teman-teman tahu nih bahwa oh mungkin secara finansial jauh di bawah saya dan seterusnya. Gitu. Perbandingan ini pun nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa dalam artian bukan berarti teman-teman punya hak untuk menjudge gitu ya atau menghakimi mereka, enggak. Tapi perbandingan ke bawah ini di sini dilakukan ketika teman-teman ngerasa bahwa aduh hidup saya kok kayaknya buram banget gitu. Hidup saya kok gelap banget nih gitu. It's okay untuk membandingkan ke bawah dulu. Supaya kenapa? Supaya teman-teman ada rasa syukur nih gitu bahwa oke, ternyata ada yang tidak seberuntung saya gitu. Karena kadang-kadang kita nggak ngeh nih apa yang kita punya gitu. Nah, jadi teman-teman juga perhatiin juga frekuensi dan intensitas bermain sosial medianya. Gitu. Pastiin bahwa teman-teman nggak upload atau nggak unggah hal-hal yang sifatnya pribadi gitu. Misalnya nge-upload, wih saya punya kartu kredit yang limitnya unlimited misalnya gitu. Terus teman-teman foto dan upload gitu. Itu kan malah bahaya banget gitu. Jadi pastiin bahwa yang kalian post itu memang tidak melanggar hukum gitu ya, atau tidak membuat kalian tidak merugikan diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua, perhatiin juga berapa lama penggunaan sosial medianya supaya nggak addict gitu ya, nggak adiksi. Gitu.
Karena kalau misalnya sudah kecanduan, ini PR lagi nih teman-teman. Terus kalau misalnya udah telanjur muncul gimana gitu? Yang pertama rehat dulu sejenak, nggak apa-apa gitu. Cari kesibukan lain. Coba eksplorasi hal-hal yang menyenangkan. Ketika kita rehat sejenak dari sosial media, gitu, kita kan berusaha untuk pindahan gitu ya ibaratnya teman-teman. Kita lagi pindahan nih dari kehidupan di dunia maya ke kehidupan di dunia nyata. Sehingga kita butuh melakukan penyesuaian. Cari kesibukan-kesibukan lain. Gitu. Kemudian ketika rehat, pastiin juga cara untuk mempertahankan rehatnya gitu. Wah, saya rehat seharian. Besokannya mainnya 20 jam gitu kan, sama aja bohong gitu ya. Jadi rehat sih nggak apa-apa rehat, tapi pastiin maintenance-nya nih gitu. Kemudian kenali diri kita sendiri. Saya ini kenapa sih senang banget main sosial media gitu. Oh, ternyata sosial media itu membuat saya merasa kebutuhan afeksi saya atau kebutuhan saya akan kasih sayang tuh terpenuhi karena orang-orang tuh komen-komennya baik banget ke saya, misalnya seperti itu. Kalau sudah tahu tentang hal ini, maka coba untuk mencari secara nyata gitu. Oke, saya mau dapat kasih sayang secara langsung. Gitu. Jadi kita pindahan nih dari dunia maya ke dunia nyata. Kemudian yang terakhir, kalau ngerasa sosial medianya udah mengkhawatirkan banget, saya nggak bisa lepas dari handphone, coba hubungi profesional. Oke, tentunya dengan kebutuhan media sosial ini untuk menunjang aktivitas kita, tentunya ada pengaruh positifnya juga dong, teman-teman. Nah, yang pertama, pengaruh positif media sosial adalah kita bisa belajar gitu, mencari edukasi, mencari misalnya motivasi, cari inspirasi, atau mungkin di antara teman-teman yang kuliah gitu, dengan pengajaran online yang kadang dosen menjelaskan tuh kayak nggak ngerti gitu, ini jelasin apa karena pembelajarannya berbeda. Nah, biasanya kan cari di YouTube, cari di internet gitu, supaya lebih paham lagi. Terus yang kedua gitu, dengan pengaruh positif media sosial juga, kita bisa nambah koneksi, bisa nambah teman baru gitu. Dan tentunya juga mungkin buat kalian gitu, yang dulu mungkin kayak takut, masih gugup gitu, kenalan sama orang baru, sekarang di media sosial kita bisa lebih gampang gitu untuk kenalan, karena ini juga bisa melatih komunikasi kalian juga gitu, walaupun hanya dari chat juga gitu. Nah, terus yang ketiga tentunya berbagi konten yang bermanfaat gitu, apalagi saya gitu sebagai konten kreator gitu. Media sosial ini ngebantu banget gitu, punya pengaruh positif juga, nggak cuma buat diri saya, tapi juga buat orang lain juga gitu. Pengaruh negatifnya bermain media sosial yang sering saya temukan gitu, baik dari follower saya gitu terutama. Yang pertama tuh media sosial tuh jadi tempat buat ngebandingin diri kita sama orang lain gitu. Nah, yang kedua, gak pede sama diri sendiri. Nah, maksudnya ketika kita ngelihat postingan teman kita, kita jadi kayak mikir itu, kayak gini, ah, gue pengen kayak dia nih, punya mobil, punya barang ini, punya baju kayak begini, terus dia jago public speaking misalnya, atau jago dance gitu, atau jago menggambar. Gue pengen kayak dia gitu. Tentu boleh-boleh aja sebenarnya untuk apa ya, maksudnya membandingkan, untuk termotivasi gitu, pengen jadi kayak dia, tapi ketika hal itu malah menghilangkan jati diri kita gitu, tentu ini hal yang nggak baik juga gitu teman-teman. Malah ketika ibaratnya kayak kita tuh kayak pakai topeng gitu, topeng orang lain sehingga kita pun jadi lupa siapa diri kita, lupa akan kelebihan kita tuh apa gitu. Pada akhirnya ya kita jadinya capek sendiri gitu, gitu. Nah, masalahnya bukan karena membandingkannya gitu, tapi cara kita menilai dan menghargai diri kita gitu saat kita membandingkan diri dengan orang lain. Selama saya belajar gitu, selama saya bikin konten gitu, saya menemukan gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kita ngebandinginnya gitu, ngebandingkan orang lain, diri kita sama orang lain gitu. Tapi cara kitanya menilainya tuh kayak gimana gitu. Standar apa sih yang kita gunain gitu untuk menilai dan menghargai diri kita gitu.